Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia, NIM 119135, kelas HKID. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang bertemakan dengan kontrak perwakilan. Dari kontrak perwakilan ini ada yang pertama, saya akan menjelaskan dengan submateri definisi akad wakalah. Dari definisi akad wakalah ini berasal dari wazan wakala yakilu waklan yang berarti menyerahkan. Kemudian menurut dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan, atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain. Dari sini kata tawakal diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengalami ahli atas suatu. Dari banyaknya definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan al-wakalah adalah penyerahan kekuasaan oleh seorang pada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan, baik berupa harta ataupun pekerjaan, sehingga yang mewakili kekuasaan penuh atas apa yang diwakili serta selama mewakilkan masa hidup dan tidak ada pemutusan akad perwakilan. Kemudian dalam akad perwakilan ini ada dalil dalam akad wakalah, antara lain ada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam dalil Al-Quran, dasar hukum atau dalil ini yang membolehkan akad wakalah adalah dalam Quran surat An-Nisa ayat 35. Pada ayat yang lain juga dijelaskan, itu dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Kemudian dari dalil hadis ini, dari hadis riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf mengatakan, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Selanjutnya, rukun dan syarat akad wakalah. Rukun akad atau perjanjian dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad wakalah. Yang pertama, syuhuh ijab qabul. Yang kedua, pihak yang berakad atau pemberi kuasa mewakil dan penerima kuasa atau wakil. Yang ketiga, objek akad, mandat untuk melaksanakan tugas taukil. Kemudian syarat-syarat akad wakalah. Yang pertama, syarat yang mewakilkan atau mewakil. Orang yang mewakilkan haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Jika yang ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, wakilkan tidak sah. Kemudian syarat yang kedua yaitu syarat yang mewakili atau al-wakil. Sama dengan yang diwakilkan, pihak yang dapat mewakili adalah orang yang berakal, seorang yang mengalami gangguan jiwa, idiot, serta anak kecil yang tidak dapat membedakan, tidak sah untuk mewakilkan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu syarat untuk hal yang mewakilkan atau mewakal fih. Syarat utama yang diwakilkan ini adalah bahwa hal tersebut bukan tindakan buruk. Selain itu, seluk-beluk muwakal. Selanjutnya, sub dari model akad wakalah. Yang pertama, al-wakalah al-mutalaqah adalah mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Jadi dalam hukum positif sering dikenal dengan istilah kuasa Allah, yang biasanya digunakan untuk mewakilkan segala kebutuhan pemberi kuasa. Yang kedua itu al-wakalah al-muqayyadah. Muqayyadah ini adalah
menunjukkan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Jadi dalam hukum positif ini dikenal sebagai kuasa khusus dan biasanya hanya untuk satu perbuatan hukum. Berdasarkan dari model akad wakalah tersebut akan dapat terimplementasi dalam akad-akad yang ada di masyarakat. Kemudian submateri yang terakhir yaitu konsekuensi hukum akad wakalah. Yang pertama yaitu otoritas wakil. Otoritas wakil terdapat urusan yang dilimpahkan bersifat amanah. Artinya wakil ini tidak harus bertanggung jawab kecuali ada motif ceroboh, sebab keberadaan wakil ini adalah tangan kedua atau asisten dari mewakil dalam urusan yang diwakilkan, sehingga sifat otoritasnya sama dengan mewakil itu sendiri sebagai tangan pertama, yakni tidak wajib dalam ketika terjadi kerusakan suatu yang berada di bawah otoritasnya. Konsekuensi hukum akad wakalah yang kedua yaitu wakalah dengan sistem upah. Akad wakalah bisa dilakukan dengan sistem gratis atau dengan sistem upah atau julin, berdasarkan tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah mengadakan perwakilan dengan kedua sistem tersebut. Apabila akad wakalah dilakukan dengan sistem upah, maka upah disyariatkan harus jelas atau maklum. Kemudian konsekuensi hukum akad wakalah yang ketiga yaitu nisbat hukum dan hak. Secara umum, urusan mewakil yang telah dilakukan oleh wakil ditetapkan pada mewakil, bukan pada wakil. Sebab dalam melakukan wakal fih ini eksistensi wakil hanyalah sebagai alat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.